Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari kelas S6O dengan NPM 2021 4350 2088. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat proposal yang telah saya buat yang berjudul penjualan kue tradisional di toko kuenya Dungdut. Bab 1 yaitu profil perusahaannya, terdiri dari latar belakang, riwayat perusahaan, visi dan misi perusahaan, jenis usaha yang dikelola, jenis usaha yang direncanakan, serta tujuan. Saya langsung ke visi dan misi perusahaan saya, yaitu visinya menjadi toko kue terkemuka yang dikenal karena keaslian rasa, kualitas bahan, dan pelayanan yang ramah, serta turut melestarikan warisan kuliner Indonesia. Misinya ialah menyajikan kue-kue tradisional dengan rasa otentik menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, mengutamakan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap pelanggan, melestarikan dan memperkenalkan kue-kue tradisional kepada generasi muda, serta yang terakhir berinovasi dalam penyajian dan kemasan tanpa mengurangi keaslian rasa. Jenis usaha yang dikelola itu usaha saya bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan kue tradisional yang terdiri dari kue lemper, kue bugis, dan kue putu ayu. Kami memilih usaha ini disesuaikan dalam skill kami dan beberapa faktor yang mendukung kami menjalankan bisnis ini. Tujuannya ialah untuk memperkenalkan ke semua orang cita rasa kue tradisional Indonesia yang telah kami buat, serta mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausahaan dan ingin bersaing, serta mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Lalu, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang faktor penghambat dan pendukungnya. Faktor penghambat dalam toko ini ialah satu, banyak usaha makanan budaya luar yang sedang tren sekarang. Kedua, harga baku yang tidak stabil, namun kami sudah mempersiapkan rencana untuk segala hal yang akan datang. Kami akan mengelola setiap dana yang akan dikeluarkan. Kami juga membeli bahan-bahan di tempat langganan kami berbelanja. Faktor pendukungnya ialah satu, kondisi tempat serta pelayanan yang memadai. Kedua, higienis, segar, dan berkualitas. Ketiga, merupakan cemilan favorit semua kalangan, baik anak muda sampai pun orang tua. Analisis SWOT-nya, yang pertama ada strike atau kekuatan, yaitu satu, menjual produk untuk semua kalangan, mulai dari yang muda hingga yang lansia. Kedua, memiliki rasa yang khas dan cita rasa unik. Weakness-nya atau kelemahannya ialah satu, karena tidak menggunakan pengawet, makanan cepat kadaluarsa karena baru membuka usaha di suatu tempat, konsumen dari luar kota yang bukan dari Jabodetabek tidak dapat mencoba serta membeli makanan kami. Ketiga, opportunity, peluang atau kesempatannya ialah satu, dalam segi tempat kami sangat strategis dan berpusat di tengah kota sehingga banyak konsumen mengunjungi kami. Kedua, alat dan bahan tersedia banyak di pasar dan mudah didapat. Ketiga, harga bahan stabil sehingga modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami dapat memproduksinya secara terus-menerus. Yang terakhir ada threat atau hambatan. Yang pertama, banyak restoran menjual makanan negara dan budaya luar yang sedang tren akhir-akhir ini, dan beberapa orang tidak menyukai restoran bernuansa tradisional. Langsung ke aspek produksi, fasilitas dan peralatan produksi. Dalam kegiatan di toko kami menggunakan fasilitas yang diperoleh dari modal sendiri, yaitu ada kompor gas yang jumlahnya 1, tabung gas yang jumlahnya 1, baskom yang totalnya ada 6, wajan totalnya ada 2, panci kukusan totalnya ada 2, nampan total ada 4, dan lain-lain yang kami kasih harga 50.000. Jadi totalnya ialah untuk peralatan produksi kami 50.000. Lalu ada bahan baku yang kami gunakan untuk membuat produk-produk jualan kami. Yang pertama ada tepung beras dengan jumlah 2 kilo, harga 20.000. Lalu kelapa parut kami memakai 3 buah dengan harga 15.000. Lalu gula pasir 1 kilo dengan harga 18.000. Gula merah setengah kilo dengan harga 5.000. Daun pisang 15 lembar. Lalu lanjut ke proses produksi.
Dalam proses produksi usaha ini, diantaranya ada satu, menyiapkan bahan yang akan digunakan, kedua, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, ketiga, memulai proses pembuatan dan pengerjaan, keempat, membersihkan hasil pengerjaan atau finishing. Lanjut di bagian bab 5 atau keuangan, yang terdiri dari satu, rencana produksi. Jenis produksi yang kami jual di toko itu ada 3 produk, lemper ayam, kue putu, dan kue bugis, dengan masing-masing total jumlah produksinya 50 piece per hari. Kedua, ada biaya tetap, di mana yang tadi saya sebutkan untuk peralatannya dengan jumlah 50.000, bahan bakunya 143.000 dengan total 193.000, berarti modal yang saya keluarkan ialah 193.000. Keuntungan, cara menghitung keuntungannya ya 40% dikali 193.000 yang sama dengan 77.200. Modal plus keuntungan jadinya 193.000 ditambah 77.200, totalnya ya 270.200. Lalu harga jualnya ialah 270 dibagi 200, 270.200 dibagi 150.000, yaitu sama dengan 1.801, atau saya bulatkan 2.000. Ini kue contoh produk yang dijual. Lalu nanti saya akan jelaskan dalam video produk-produk dan cara produksinya. Berikut adalah produk yang sudah saya buat untuk saya jualkan. Pertama ada lemper, lalu ada kue bugis dan kue putu ayu, yang dimana kue lemper yang berisikan beras, ayam, santan, lalu daun pisang, semuanya dikukus jadi satu lalu dipanggang sebentar. Lalu yang kedua ada kue bugis yang terbuat dari tepung beras, kelapa parut, gula merah, serta daun pisang. Untuk tepung berasnya disiram dulu dengan air panas, lalu diadonkan sampai kalis. Selanjutnya kelapa parutnya dikukus terlebih dahulu, lalu dimasak dengan gula merah sampai dia bersatu dan caramelize, langsung dijadikan satu dengan adonan tepung beras yang tadi diadonin sampai kalis, lalu dimasukkan ke dalam daun pisang, lalu dikukus. Yang terakhir ada kue putu ayu yang dimana terbuat dari tepung terigu, vanili, pewarna makanan, serta kelapa kukus. Seperti ini tampilannya untuk produk yang kami jual. Sekian dari penjelasan produk toko kami, Kuenya Dungdut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.